yang paling banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran kecurangan, karena Bawaslu sudah berulang kali melakukan penggerbekan terhadap aktivitas-aktivitas yang diduga adalah bagian dari pengerahan oknum-oknum di daerah. Karena Bawaslu pernah menggerebek para kepala desa yang sengaja dikumpulkan di sebuah hotel gitu ya, menunggu sebuah arahan, tapi kemudian karena sudah diketahui sama Bawaslu, ini kemudian jadi kocar-kacir, semuanya jadi kabur-kaburan gitu ya. Itu seingat saya sudah 2 kali, dan hari ini atau kemarin dalam video-video yang beredar terjadi penggerbekan terhadap lokasi penyimpanan bansos yang rencananya itu akan disebar-sebarkan sebelum pencoblosan. Jadi ini bisa dibilang sebagai satu posko serangan fajar yang coba mereka lancarkan untuk memenangkan salah satu paslon. Jadi gaya pemenangan ala-ala Pak Jokowi di Pilpres yang lalu gitu ya, dengan mengerahkan kepala-kepala daerah, kepala desa, terus kemudian menyebarkan bansos di mana-mana, itu hari ini nampaknya mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat. Ya setidaknya dari Bawaslu yang mulai tergerak atau mungkin tidak punya pilihan untuk tidak bergerak, karena penyelewengan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini, seingat saya, setahu saya ini terlalu banyak gitu, sehingga Bawaslu ketika sudah berkali-kali ditekan, berkali-kali mendapatkan laporan, karena saking banyaknya laporan itu mereka menjadi ya nggak punya pilihan, harus kemudian turun ke lapangan gitu ya. Dan terbukti memang ada pengerahan-pengerahan oknum kepala desa, pengerahan-pengerahan bansos di mana-mana, sehingga ini meresahkan masyarakat. Dan bagi saya, apa yang coba dilakukan oleh calon tertentu ini gitu ya, ya katakanlah pasangan Lutfi Yassin ini bagi saya adalah satu cara-cara yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Ini kan cuma soal pemilihan aja gitu. Kenapa masyarakat tuh nggak diberikan kelonggaran? Kenapa masyarakat tuh harus ditekan-tekan seperti ini? Kan biarin aja lah gitu. Nggak perlu kemudian diintimidasi kepala desanya yang kalau nggak ikut nanti bisa bermasalah gitu kan. Itu kan gaya-gaya lama gitu. Itu gaya pilpres gitu. Jadi hari ini sudah pilkada yang seharusnya itu tidak dilakukan lagi oleh pihak mereka. Sehingga cara-cara yang mereka lakukan sampai ngumpul di Jawa Timur gitu ya, pengerahan kepala desa di Jawa Timur katanya itu kan udah keterlaluan gitu. Mereka itu sudah kegerebek berkali-kali, sudah ketahuan, ya sudahlah gitu. Cari cara yang lain gitu. Bukan memaksakan cara-cara yang sama yang sebelumnya sudah pernah digerebek berkali-kali. Tapi ya nampaknya mereka memang nggak kapok gitu ya, atau mungkin mereka juga nggak tahu caranya main seperti apa. Udah nggak tahu lagi caranya kecuali soal mengerahkan kepala desa atau mengerahkan bansos gitu ya. Jadi ya itulah yang terus mereka lakukan dan terus mereka lancarkan sampai hari H pencoblosan. Jadi ya sekarang meskipun sudah ada larangan untuk pengerahan bansos dan sebagainya gitu ya, tapi ya tetap mereka lakukan sampai kemudian dilakukan penggerebekan. Dan ini penggerebekan kali ini itu dilakukan atau terjadi bersama relawan Andika dan Hendy. Jadi dari video-video yang beredar itu jelas adalah penggerebekan lokasi markas kelompok pemenangan Lutfi dan Yassin gitu. Jadi markas atau posko bansosnya itu digerebek sama Bawaslu dan relawan Andika Hendy. Ya kalau Pak Jokowi bisa mikir gitu ya, harusnya hari ini beliau menyadari gitu, kenapa metode-metode yang beliau lancarkan di Pilpres lalu seperti pengerahan kepala desa, kemudian pengerahan bansos-bansos di berbagai wilayah itu hari ini kemudian bermasalah gitu. Yang sebelumnya kayak nggak ada masalah gitu ya. Yang pengerahan kepala desa ya bisa lancar jaya, nggak ada kemudian penggerebekan seperti ini. Yang pengerahan bansos di mana-mana juga nggak mendapatkan penolakan dari masyarakat, nggak ada penggerebekan yang seperti ini. Kan harusnya kalau sekarang terjadi penggerebekan, Pak Jokowi jadi mikir gitu. Kenapa jadi begini nih? Kenapa malah Bawaslu menggerebek? Ya mungkin Bawaslu juga mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo gitu ya, untuk supaya netral, supaya tidak main-main soal apa namanya netralitas di Pilkada 2024, sehingga ya mereka jadi berani untuk bergerak melakukan penggerebekan. Karena penggerebekan pusat posko sembako yang dilakukan oleh Bawaslu dan relawan Andika dan Hendy ini, dari beberapa video yang beredar
itu ternyata berada di Solo. Jadi bayangkan gitu ya, ini bukan kota lain gitu. Kalau di daerah lain gitu ya, misalkan Tegal atau Semarang itu ya mungkin gitu ya, mungkin itu ya bisalah gitu dilakukan penggerebekan. Tapi ini di Solo, di pusat aktivitas Pak Jokowi dan keluarganya. Ketika mereka berdiam di sana gitu ya, posko sembako ini disembunyikan di sana, itu ternyata nggak aman-aman juga kok, tetap digerebek sama Bawaslu. Ya, fenomena ini bagi saya adalah satu pesan yang sangat jelas sekali bahwa Andika Perkasa, dia bukan orang biasa gitu. Bagaimanapun Andika Perkasa ini adalah Panglima TNI, ex-Panglima TNI. Bagaimanapun suka nggak suka, mertuanya adalah Kepala BIN yang dari banyak sekali rekam jejak yang beliau lakukan selama ini gitu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video ya yang disampaikan oleh Bung Alifur Rahman. Tentunya ini juga bentuk dari kesadaran beliau untuk menyampaikan sesuatu kebenaran, bagaimana menjalankan tatana politik ini sesuai dengan aturan-aturan dan prosedural yang ada. Nah, tetapi di luar daripada itu masih banyak orang-orang yang masih melanggar aturan-aturan yang berlaku. Buat apa? Supaya mereka mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Apalagi dalam pencalonan ini sangatlah dipandang buruk ketika ada calon-calon yang memang masih memainkan bansos, teman-temannya, politik-politik uang, dan tentunya aturan-aturan seperti itu sangat dilanggar di Bawaslu ya. Bawaslu memberikan sebuah aturan yang dimana tidak boleh ada politik uang dan berbagai macam hal-hal lain yang memicu suatu kontroversi dalam hal itu. Nah, ketika kita melihat sebuah perjalanan politik terkhususnya di Jawa Tengah ya, Bawaslu grebek ya, ketika ada bantuan bansos yang menurut mereka itu sudah melanggar aturan. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia menilai hal ini? Tentunya masyarakat akan mampu menilai yang dari awal saja ini sudah mulai ada dugaan-dugaan kecurangan. Artinya kemenangan ini kalau diraih oleh kubu sebelah ya, teman-teman ngerti maksud saya, itu atas dasar kecurangan bisa saja terjadi. Nah, oke, saya akan membacakan beberapa komentar dalam hal ini, teman-teman ya. Dari Gustinus Harmono menyampaikan di sini bahwa jangan pilih paslon 2 yang didukung Jokowi. Jokowi sudah merusak demokrasi dan tatana hukum Indonesia demi dinasti dan Fufu-Fafa 2029. Artinya, kita tahu bahwa politik dinasti yang dimainkan oleh Jokowi ini sangat-sangat kejam. Bahkan tidak memikirkan perasaan lawannya, ataupun seakan-akan Jokowi sudah tidak mempunyai lagi hati nurani. Kalau seandainya mempunyai hati nurani, pasti ada rasa kasihan ataupun ada rasa untuk melakukan hal yang sportif walaupun didukung. Ketika kita lihat ya, paslon yang didukung oleh mantan presiden dan begitu juga oleh presiden, mereka di-endorse oleh para artis juga. Ini luar biasa, teman-teman. Tentunya dengan pendirian Andika Perkasa yang begitu teguh dan mau melawan semua orang-orang yang ingin mematahkan semangatnya. Beliau sudah terdidik di anggota militer, pastinya dia tahu apa yang seharusnya dia perbuat di sini. Nah, saya akan membacakan komentar lagi di sini, disampaikan bahwa ya, ini komentar luar biasa juga ya. Nah, dari Gunawan mengatakan Andika dan Hendy menang di Jawa Tengah, Pram dan Rano menang di Jakarta, Risma dan Hans menang di Jawa Timur, Koster dan Giri menang di Bali, Edi dan Hasan menang di Sumut, Airin dan Ade Minang di Banten. Salam
bagaimana kita memperjuangkan suatu keadilan. Ya, ada banyak masyarakat yang memang sudah tahu secara gambaran umum yang menurut kita, ya, hukum alam ini akan menang. Mereka akan menang karena memang sesuai data yang ada. Kalau kita lihat terkhususnya di Jawa Tengah, di Jakarta, ya, Mas Pram dan Rano yang begitu ribon suaranya teman-teman. Mereka paling banyak, baik itu Ridwan Kamil dan calon yang lain. Ya, teman-teman, dalam hal ini kita harus lebih waspada untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, saya akan membacakan komentar terakhir, ya, dari Harjo mengatakan, pilkada yang paling berat adalah Jawa Tengah. Makanya ayo rakyat Jawa Tengah pilih Pak Andika Perkasa Hendy. Beliau didikan dari militer, ditambah lagi didikan di PDI Perjuangan yang dididik oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati sangatlah keras dalam mendidik. Beliau ketika A, ya A. Ketika jawabannya B, tetap B. Dia tidak mau disetting. Dia tidak mau melanggar aturan-aturan yang ada. Teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, saat ini dinamika yang begitu tidak seimbang, ya. Kita sebagai masyarakat hilangkan rasa apatis karena kita butuh orang-orang yang memperjuangkan negara ini. Kita mau negara ini maju, kita mau negara ini berkembang. Mari kita mendukung antar satu dengan yang lain melalui lewat kolom komentar ini. Silahkan sampaikan teman-teman bagaimana yang teman-teman lihat dan yang teman-teman dengar. Untuk dukungan terkhususnya di Jawa Tengah, Pak Andika Perkasa harus menang. Teman-teman, terima kasih. Lensa Netizen melaporkan.